Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Chandra dengan NIM 103062330056. Saya dari kelas 23003. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas pemrograman web, yaitu aplikasi pemesanan buku. Pertama-tama saya akan menjelaskan untuk cara membuat project Laravel. Untuk saya sendiri, biasanya saya akan membuat foldernya terlebih dahulu. Misalkan tes Laravel. Ketika udah kita buat tes Laravel, di dalam VS Code, kita buka new terminal, lalu masuk ke direktori yang kita tuju, yaitu folder tes Laravel. Setelah kita masuk ke folder tes Laravel, kita ketik composer create project Laravel titik. Composer create project Laravel ini akan berfungsi untuk membuat isi dari Laravel itu sendiri ke dalam folder tes Laravel. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah ditunggu sampai selesai, beginilah hasil akhir dari run yang kita lakukan sebelumnya. Ketika sudah melakukan running migration dan hasil akhirnya seperti ini, bahwa Laravelnya sudah selesai. Dan kita cek ke dalam folder tes Laravel, di sini sudah ada folder-foldernya, isi dari Laravel tersebut. Lalu kita akan fokus untuk membahas tugas minggu 12-nya. Untuk tugas minggu 12 sendiri, beginilah tampilan website saya. Website yang saya buat. Di sini terdapat halaman pemesanan, halaman stok buku, halaman tracking DO atau delivery order. Untuk pemesanan di sini, untuk halaman pemesanan terdapat formulir pemesanan buku. Di sini kita harus memasukkan beberapa informasi seperti nama pesanan, terus kita juga memilih buku yang akan dipesan, lalu memasukkan jumlah bukunya. Akan saya coba, misalkan dengan nama seperti ini, dan akan membeli buku belajar Laravel sebanyak 5 buah. Kita proses pemesanan dan akan masuk notifikasi pesanan berhasil dibuat. Setelah itu, kalau kita cek ke tracking DO, dia akan muncul pada DO 002. Kita bisa klik detailnya. Di sini terdapat informasi pengiriman seperti nomor DO-nya, statusnya, dan update terakhirnya. Di sini juga terdapat detail buku seperti judul buku yang dibeli, penulisnya siapa, tahunnya, dan harganya. Dan terakhir detail pemesanan. Tadi membeli sebanyak 5 buku dengan satu buku yaitu 95.000 dengan total 475.000. Lalu terakhir untuk halaman stok buku, di sini menampilkan daftar stok buku seperti ini, terdapat judul buku, penulis, tahun, harga, stok, dan statusnya saat ini. Judul buku terdapat kode bukunya, penulis, tahunnya, harga, dan stoknya. Jika stok menipis, akan berubah menjadi warna merah.
Kurang lebih untuk penjelasan websitenya, tampilan websitenya seperti itu. Lalu untuk pada bagian codingannya sendiri, di sini saya menggunakan database, menggunakan phpMyAdmin. Ini adalah tampilan untuk database ya. Saya berikan nama toko buku. Di dalamnya terdapat tabel buku, tabel migration, order, session, dan tracking. Untuk buku sendiri ada ID, judul, penulis, tahun, harga, stok. Untuk order ada ID, nama pembeli, buku ID, jumlah buku yang dibeli. Dan untuk tracking ada ID, nomor DO, status, dan terakhir update. Database ini saya sambungkan ke dalam Laravel pada .env. Bisa kita lihat pada file .env ini, kita harus setting portnya yang sesuai, DB connection-nya, nama database-nya, nama username-nya. Lalu untuk yang saya gunakan untuk mengisi buku, saya menggunakan seeders dari Laravel. Jadi kita tidak membuat tampilan khusus di website untuk memasukkan buku-bukunya, tetapi menggunakan fitur seeders dari Laravel sendiri. Jadi saya masukkan pada codingan di sini judul, penulis, tahun, harga, stok untuk buku-bukunya yang akan masuk ke dalam database. Untuk dalam view sendiri saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada komponen ini saya gunakan untuk mengisi modal, terus status. Jadi komponen-komponen yang digunakan untuk kita masukkan ke dalam halaman si website tersebut. Jadi kita tidak membuat satu persatu pada halaman website masing-masing. Jadi kita hanya memanggil saja. Lalu juga terdapat include seperti footer, header, message, dan navbar. Jadi kita cukup membuat satu kali saja, lalu nanti dipanggil pada layout, pada si layout ini, app folder. Di sini saya buat ini title-nya, terus di sini saya include header-nya, navbar-nya, terus message, terus inclusive footer-nya juga. Untuk codingan seperti ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.